mahasiswa pun harus kita beri porsi untuk bisa tanda kutip melek politik. Politik, ya kan? Siapa yang mengatur? Ya, saya kira ini saya kesini ini salah satunya dalam rangka untuk ikut mempromosikan. Dengan banyaknya kunjungan ada anggota dewan, syukur-syukur kemudian ada bupati, ada gubernur kesini, otomatis kan promosi terangkat. Salah satu spot dari Komisi B itu kita buatkan perda tentang ekonomi kreatif. Apa kabar pemirsa? Program Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Untuk episode kali ini, selama 30 menit ke depan, kita akan mengajak pemirsa untuk mengikuti kegiatan salah satu legislator muda dari DPRD Provinsi Jawa Tengah saat melaksanakan tugas kedewanan dan kunjungan daerah pemilihan atau Kundapil. Ya, beliau adalah Muhammad Ngaini Richard. Anggota DPRD Jateng dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jateng ini saat ini ditugaskan di Komisi B DPRD Jateng sebagai sekretaris. Kecintaannya terhadap dunia organisasi dan politik sejak kuliah menempa Mas Richard biasa disapa menjadi pribadi yang santun, peduli, dan pekerja keras. Kepercayaan masyarakat Dapil Jateng 9 yang meliputi wilayah Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo membawa beliau berhasil melenggang ke Gedung Berlian periode 2019-2024. Di sela-sela kesibukannya, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan beliau saat berbagi ilmu bersama mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Ya, halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rahman Pratama dalam program Proaktif. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi B DPRD Provinsi Jateng, yaitu Bapak Muhammad Ngaini Richard. Apa saja kegiatan hari ini? Yuk kita lihat bersama-sama dan ikuti terus perjalanan saya dalam program Proaktif. Assalamualaikum, Mas Richard. Waalaikumsalam, ya Mas. Sehat Mas? Sehat-sehat, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, Pak. Halo Mbak. Ya. Mas Richard, ini kita lagi di UIN. Ya, betul. Ada agenda apa hari ini di UIN? Saya kebetulan hari ini diminta untuk menjadi salah satu narasumber dari Sekolah Legislasi yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Temanya apa berarti? Temanya tentang menjadi legislator yang berkarakter dan profesional. Wah, kita akan lihat apakah kemudian mereka punya semangat untuk menjadi legislator di masa depan. Dirinya tak pernah lupa, meski telah menjadi anggota DPRD Jateng, dirinya tak akan pernah melupakan kampus yang membesarkannya tersebut dengan berbagi pengalaman bersama sejumlah aktivis kampus. Ya pemirsa, kita baru saja melihat Mas Richard dari Komisi B DPRD Jawa Tengah mengisi sekolah legislasi di UIN Walisongo Semarang. Kita mau tanya, tadi melihat semangatnya anak-anak muda, anak-anak UIN ini seperti apa dalam perpolitikan masa depan Indonesia nantinya? Ya, kita lihat tadi bahwa anak-anak UIN bersemangat. Ketika kita tanya siapa yang mau jadi anggota legislatif, pada tunjuk jari semua. Wow. Ya, artinya provokasi saya masuk bahwa perubahan dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan itu tak lepas dari politik. Dalam konteks ini adalah teman-teman yang ada di legislatif. Sehingga mahasiswa pun harus kita beri porsi untuk bisa tanda kutip melek politik terkait dengan bagaimana mekanisme dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar tidak melihat
sebelah mata terkait dengan keberadaan anggota dewan yang dilihat yang ini aja misalnya. Oke. Tapi kalau kita lihat fungsi perannya ya sudah sampaikan. Oke. Tadi kan berjalan cukup aktif juga ya, Iya. dua arah begitu ya. Apa yang ditanyakan oleh kebanyakan mahasiswa tadi? Ya pertama saya soal tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan karena mereka ingin belajar di soal legislasinya gitu. Ya kita sampaikan terkait dengan ada mekanisme pembentukan naskah akademik, kemudian pembahasan sampai ke pengundangannya. Sampai tata cara bagaimana kita berdialog, berdiskusi dalam rangka untuk pembahasan perda. Yang kedua, bicara terkait dengan bagaimana juga ada yang tanya trik-trik untuk menjadi anggota dewan. Oh, oke. Gitu. Udah serius nih berarti. Udah serius, ada yang kepengen juga mereka gitu tentunya. Gitu. Oke, berarti kalau kemudian banyak mahasiswa yang berniat ingin menjadi seorang legislator, apa pesan untuk mereka ke depannya? Apa yang perlu dipersiapkan mumpung mereka masih menjadi mahasiswa? Ya. Suplai kepemimpinan di negeri ini adalah bersumber dari partai politik. Maka orang-orang baik, teman-teman mahasiswa yang punya idealisme, yang punya basic pengetahuan, masuklah ke sumber atau suplai kepemimpinan di negeri ini. Siapa? Ya partai politik. Maka ayo masuk ke partai politik, jangan alergi dengan partai politik. Tapi bagaimana kemudian setelah masuk, kita bareng-bareng untuk melakukan proses-proses di mana kebijakan-kebijakan yang nanti akan dibuat itu betul-betul untuk kepentingan negara. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti juga mereka mempersiapkan sedini mungkin ya untuk masa depan perpolitikan Indonesia. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan untuk mengikuti kegiatan apa saja hari ini bersama Mas Ngaini Richard. Ikuti terus dalam program Proaktif. Usai menghadiri kegiatan bersama teman-teman aktivis di kampus UIN Wali Songo Semarang, perjalanan kita berlanjut ke Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan tugas Kundapil atau kunjungan dapil. Titik pertama yang kita kunjungi adalah pusat oleh-oleh Diang yang berada di Jalan Dieng nomor 144 Taman Rekreasi Kalianget, Wonosobo. Berbeda dengan pusat oleh-oleh pada umumnya, usaha yang dibuka sejak akhir tahun 2022 ini ternyata dikelola oleh penyandang disabilitas. Dan perlu Anda tahu, berbagai oleh-oleh mulai dari makanan, minuman, batik, kaos, cenderamata, hingga aksesoris yang dijual merupakan hasil karya penyandang disabilitas se-Kabupaten Wonosobo. Luar biasa. Keterbatasan fisik tidak pernah menyurutkan semangat mereka untuk berkarya. Dengan pendampingan Mas Richard, mereka terus diberdayakan agar terus semangat dan berkarya. Ya pemirsa, setelah dari kota Semarang, sekarang kita bergeser ke Kabupaten Wonosobo. Kita mampir di salah satu UMKM yang dikelola oleh para disabilitas. Apa saja produk-produk dari UMKM karya disabilitas Wonosobo ini? Mari ikuti perjalanan saya di Proaktif bersama anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Ngaini Richard. Ya, bagaimana pemirsa ya, para difabel ini, para disabilitas ini di Kabupaten Wonosobo kemudian kompak untuk bangkit bersama dalam UMKM yang dinamai Diang. Menarik nih ya, namanya Diang ini. Karena kalau kita tahu Wonosobo gitu, identiknya adalah Dieng. Nah ini namanya Diang. Iya. Boleh kenalan dulu dari Ibu? Iya. Saya Maria Ramadhani dari Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ibu Maria, Iya. panggilannya? Mariam. Mariam? Iya. Oke, Ibu Mariam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Bapak? Iya, kalau saya Ipong dari Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo, sekaligus saya ampu juga di Nasional Paralimpik Indonesia Kabupaten Wonosobo. Itu olahraganya teman-teman disabilitas. Oh, Iya. wah hebat sekali. Kalau nama Diang itu bagaimana ceritanya? Nah, mungkin lebih Oke. Bang ini. Mas Ipong? Iya, kalau Diang sebenarnya berawal dari kita itu lihat referensi di kota-kota besar seperti Yogyakarta itu ada Semarang, ada Gareng ya, kemudian ada Gadu, kemudian di Bali juga ada Krishna. Nah dari situ kita terpikir apa sih yang enak untuk disebut, oh ya udah kayak Diang itu
identik kayak Dieng, tapi sebenarnya Dieng itu punya arti dari bahasa kuno Jawa kuno itu nama panggilan sayang. Oke. Kalau produknya apa saja sih? Kita ada makanan pasti, kemudian ada batik, dan juga ada aneka minuman yang kayak kopi dan sebagainya. Oh, oke. Kalau soal omset bagaimana nih kalau kita berbicara omsetnya? Kalau bicara omset kita karena memang Diang ini kan masih beberapa bulan kita jadi dari tanggal 27 Desember 2022 artinya ini masih merangkak nih, masih baru lahir ini masih merangkak. Nah artinya kita memang masih berproses sekali ya, makanya kita tekankan ke teman-teman tidak berharap lebih di keuntungan, tapi kita lebih memaksimalkan dulu nih untuk promosi ke teman-teman di wilayah Wonosobo, bagaimana mereka bisa mengenal produknya teman-teman disabilitas. Kita lebih ke arah situ dulu. Jadi pemberdayaan dulu, terus baru yang penting promosi dulu, begitu ya. Omset nantilah karena baru. Mas ini karena masih baru, masih butuh dibimbing, dituntun begitu ya, karena belum ada 1 tahun. Bagaimana nih? Selain kemudian pemasaran online begitu yang diberikan gitu pelatihan itu, apalagi kira-kira? Ya saya kira ini saya kesini ini salah satunya dalam rangka untuk ikut mempromosikan. Jadi waktu pembukaan Musren Bangwil wilayah Kedu di Wonosobo, ini kan saya ketemu dengan teman-teman terus cerita kalau sudah ada outlet, ya udah nanti kapan-kapan saya ke sana. Nah, saya kira dengan banyaknya kunjungan ada anggota dewan, syukur-syukur kemudian ada bupati, ada gubernur ke sini, otomatis kan promosi terangkat. Nah, saya sangat berharap nanti ya saya juga dan kita kabarkan ke teman-teman kalau ke Wonosobo jangan lupa mampir ke Diang. Jangan mampir ke sini ke Diang gitu kan. Mau cari kaos ada, mau batik ada, makanan apa lagi, mau minum juga ada gitu. Artinya ini bagian dari cara-cara kita juga untuk membantu mempromosikan. Usai dari pusat oleh-oleh Diang, perjalanan kita masih berlanjut di Kabupaten Wonosobo dengan menghadiri pertemuan dengan kader dan pengurus DPC P3 Kabupaten Wonosobo. Ya, pemirsa, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Proaktif, dan kita tadi sudah menyaksikan Mas Richard ini ketemu dengan konstituennya di wilayah Selemerto di Kabupaten Wonosobo ya. Dan di tengah-tengah kita ada Gus Kitab. Jadi pemirsa, Gus Kitab ini adalah Ketua DPC dari Partai P3 Kabupaten Wonosobo, dan memang tadi kita lihat anak-anak muda juga banyak yang di sini ya Gus ya. Ini melihat semangat anak-anak muda gitu ya, spirit untuk kemudian terjun di dunia politik di Wonosobo seperti apa sih Gus? Jadi P3 ini dulu terkesan partai orang sepuh, orang kolot lah bahasanya. Nah kita alhamdulillah di tahun 2022 mendapatkan amanah sebagai Ketua DPC P3 Wonosobo. Kita langsung brand untuk bahwasannya P3 ini P3 muda, milenial. Kita bukan partainya orang tua saja, karena yang sepuh juga banyak yang sudah meninggal, kita harus regenerasi. Dan kita sadar betul bahwasannya pemuda saat ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalau lewat partai P3, insya Allah anak-anak atau pemuda-pemuda itu akan membawa hasanah daripada umat Islam, daripada syariat Islam, dan tidak salah melalui Partai Persatuan Pembangunan. Oke, baik. Nah, sekarang Mas Richard ini tadi berdiskusi gitu ya, ngobrol sama mereka konstituen di Selemerto ini, apa yang disampaikan dalam diskusi tadi? Ya tentu pertama ya silaturahim, karena memang ini kewajiban kita menyapa struktural, menyapa masyarakat, gitu, menyapa konstituen. Begitu. Yang kedua ini ingin kita harapkan Wonosobo ini tadi Gus Kitab sudah menyampaikan kepemimpinan muda. Gus Kitab ini kan juga masih muda, umurnya kayaknya juga tua saya dibanding Gus Kitab. 40 tahun. Artinya
terbukti dengan kita menyapa, tadi muncul caleg-caleg yang di Wonosobo yang nanti akan juga ikut berlaga di tahun 2024 adalah juga yang muda-muda. Makanya pertama itu silaturahim menyapa untuk menyemangati mereka. Yang kedua tentu ya saya menyampaikan terkait dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi saya sebagai anggota DPRD yang mewakili Dapil Jateng 9. Salah satunya adalah Wonosobo, sehingga ini bagian dari pertanggungjawaban kita untuk menyampaikan kepada mereka, dan tentu juga kita barangkali ada hal-hal yang kemudian nanti evaluasi untuk kepemerintahan provinsi, untuk kabupaten, termasuk juga baik ada kritik saran terhadap saya misalnya, ya ini bagian dari proses komunikasi yang insya Allah kita akan sering kita lakukan. Baik, terima kasih banyak Gus Itap, Mas Richard, dan Dari Kompas TV ya. pemirsa. Itu tadi perbincangan kita dengan Mas Richard dan juga Gus Itap yang tadi juga sempat bertemu dengan konstituen di wilayah Selamerto, Kabupaten Wonosobo. Kita masih di program Proaktif, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Seharian berkeliling di Kabupaten Wonosobo, tak terasa Mentari telah kembali dari peraduannya. Capek, lelah, dan lapar pun mulai menyerang kami. Namun, semua rasa tak enak itu pun perlahan mulai hilang saat kita rehat di Tomo Kopi yang berada di Jalan Banyumas nomor KM3, Tawangsari Indah, Tawangsari, Kabupaten Wonosobo. Berbeda dengan tempat nongkrong pada umumnya pemirsa, begitu masuk di Tomo Kopi ini, kita disuguhi suasana jadul namun tetap kekinian, sehingga asyik buat nongkrong bersama teman-teman maupun keluarga. Sementara itu, aneka menu dan makanan yang dijual di Tomo Kopi ini beraneka ragam dan tentu saja masih ramah dengan kantong kita. Ya, pemirsa, setelah seharian tadi kita ikuti kegiatannya Mas Richard, diawali dari UIN Wali Songo di Kota Semarang tadi ya sebagai narasumber sekolah legislasi. Kemudian kita tadi diajak untuk bertemu dengan UMKM yang dikelola oleh teman-teman disabilitas di Wonosobo, dan kemudian tadi juga bertemu dengan konstituennya di wilayah Selamerto, Kabupaten Wonosobo, dan sudah malam, sudah agak lelah, tapi masih tetap semangat. Dan karena Wonosobo kan dingin ya, kita diajak Mas Richard nih pas kita ke kedai kopi, salah satu kedai kopi yang hits di Wonosobo. Namanya adalah Tomo Kopi. Nah, ini bukan Mas Tomo, tapi cucunya dari Mbah Tomo. Ada Mas Agam, pemilik dari Tomo Kopi. Kemudian ini Mas Fendi, ini dari HIPMI ya. Yang kemudian teman dari Mas Agam ini untuk kemudian bersama-sama anak muda aktif dalam perekonomian dalam dunia bisnis gitu ya. Kita mampir sini, kita pesen kopi di sini. Kita lagi nunggu kopinya lagi dibuatin, dan sambil nunggu kopinya datang kita ngobrol dulu. Saya ngobrol ke Mas Agam dulu ya. Boleh ya? Mas Agam, ini konsepnya apa sih? Kalau kita lihat di sini kan vintage ya, bangunan tua. Itu memang itu yang menjadi kekuatan dari Tomo Kopi atau gimana? Ya, sebenarnya saya bikin ini karena dari bangunan saya sudah tua, Mas. Dari 1964 bangunan ini berdiri. Nah, sempat terbengkalai, dan saya melihatnya ada sisi peluang bisnis di sini. Akhirnya saya bikin gimana caranya ini bisa menghasilkan uang. Akhirnya saya bikin seperti ini dengan konteksnya vintage. Saya ada 2 lantai, di bawah ada vintage, ada industrial di sebelah kirinya, di atasnya kita sudah modern. Oke, wah. Jadi kalau yang suka vintage bisa di lantai 1 ini, yang di lantai 2 yang suka gaya-gaya modern ya. Dan ini lokasinya strategis di pinggir jalan. Ini juga tadi perjalanan sebenarnya kita mau kembali ke Semarang. Kayaknya enak nih kalau ngopi ya Mas ya. Iya, betul. Mas Richard juga penggemar kopi ya? Iya, saya kan sebenarnya seneng kopi, seneng juga sama teman-teman ngobrol di kafe, begitu, sehingga pas kalau kita ngopi dulu di Wonosobo. Oh, oke. Nah,
Kalau kita di Tomo Kopi ini, kalau yang paling yang paling disukai, digemari oleh pengunjung yang datang ini apa biasanya? Nah, kita punya satu kopi berbasicnya itu Robusta. Robusta? Iya. Oke. Jadi pas banget di suasana yang dingin, kita kasih kopi Robusta dengan selera gula yang dari karakternya masing-masing disuguh di waktu dingin itu sangat enak. Iya. Oh, oke. Di samping itu juga kita punya Arabica yang ada rasa sensasi asemnya. Kita juga punya Arabica Wen namanya yang lebih kecut lagi. Kalau bahasa Wonosobo kecut gitu. Oh gitu, ya, agak asam ya. Mas Richard, berarti kalau ngopi biasanya kan lagi ngobrol-ngobrol gitu-gitu ya. Melihat anak muda yang kemudian aktif gitu di dunia bisnis, di HIPMI, di Kadin gitu. Kalau dari legislator melihatnya seperti apa gitu? Justru kita sangat senang mensupport juga. Salah satu support dari Komisi B itu kita buatkan perda tentang ekonomi kreatif. Jadi perda 5 tahun 2021 itu bagian dari bentuk kita mensupport anak-anak muda tentang ekonomi kreatif. Ini kan bentuk dari kreativitas anak-anak muda. Iya. Ada 17 bidang yang kita masukkan dalam Perda 5 tahun 2021. Ada fashion, ada kuliner, kemudian ada game, ada musik. Salah satunya adalah bagaimana di bidang kuliner khususnya teman-teman yang muda-muda ini juga ikut mengangkat potensi lokal. Nah, bagian dari mengangkat potensi lokal saya sangat appreciate terhadap Mas Agam ini yang masih muda, kemudian punya ide. Ini kan kalau kita lihat ya klasik banget klasik ya, kuno ya. Dan ini sangat juga dicari juga. Sama memang biasanya memang rumah-rumah tua seperti ini ya. Iya. Dan ini kita sangat berharap ide semacam ini ditularkan juga kepada yang lain. Biar anak muda ini ke depan, karena zamannya sudah zaman semakin berkembang. Banyak juga yang sekarang transaksi itu, siapa tahu ngopi di Tomo, ternyata dia lagi transaksi ratusan juta. Nah, transaksi dalam konteks jual beli loh ya, jual beli, jual barang, dia kemana ini, karena digital marketing itu menjadi salah satu tren yang sekarang digemari oleh anak-anak muda. Nah, oleh karena itu, saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Tomo dan teman-teman yang muda-muda ini yang punya kreativitas akan sangat kita dukung. Apalagi barusan di bulan kemarin Februari Perda tentang tata kelola pemasaran produk pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM ini juga sudah mendapatkan register dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi Komisi B itu bicara soal ekonomi kreatif, ditambah juga kita sudah punya perda tentang tata kelola pemasaran. Nah, ini tentu akan bisa memayungi pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Oke, Mas, mumpung ketemu dengan Mas Richard, ini kan dari Komisi B ya, DPRD Provinsi Jawa Tengah yang salah satu bidang yang dibawahi adalah perekonomian ya. Ada apa ya, mau disampaikan nggak? Mungkin kendala-kendala yang dihadapi, soal regulasi atau apa sih, mumpung ketemu Mas Richard, silakan. Kalau untuk kendalanya, semoga Pak Richard bisa terus dukung UMKM kecil, apalagi juga dari Tomo Kopi, kita selaku kuliner dari kopi bisa terus mensupport kita, gimana caranya kita bisa sampai kopi Wonosobo juga nggak hanya terkenal di Jawa Tengah, tapi kita juga terkenal di seluruh Indonesia. Wah, insya Allah. Dunia. Kopi Wonosobo ya. Kopi Wonosobo. Baiklah, ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Agam, ini pemilik dari Tomo Kopi, kemudian ada Mas Fendi, ini dari HIPMI Wonosobo, kemudian Mas Richard ya. Kita mau lanjut ngopi lagi dan makan cemilan-cemilan yang seperti ini. Terima kasih banyak sudah terus bersama kami dalam program Proaktif. Mari Mas lanjut. Ya pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kita di program Proaktif bersama dengan Bapak Muhammad Ngaini Richard dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di program Proaktif berikutnya. Saya Rahman Pratama, sampai jumpa.